gadis yang sudah meninggal selama setengah tahun ini menggunakan ponselnya untuk memesan ayam goreng. Akan meninggalkan beberapa pesan lucu di daftar makanan yang dibawa pulang. Seiring berjalannya waktu, Xiao Xiao pengantar barang sangat tertarik dengan gadis yang mengenakan topeng kartun ini. Namun, hanya 1 hari yang lalu, gadis itu tiba-tiba memesan makanan terlebih dahulu. Tidak ada pesan aneh yang tersisa. Dia mengetuk pintu gadis itu dengan ragu. Kali ini, di bawah topeng itu bukan lagi senyuman gadis itu, tetapi ekspresi ketakutan yang meninggalkan bekas kuku di tangannya. Kemudian menutup pintu dengan berat. Dalam perjalanan pulang, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Dia segera berbalik dan kembali ke tempat gadis itu. Setelah mengetuk lama, tidak ada yang membuka pintu. 啊，那大半夜的送餐呢？送餐呢？我送进去吧。兄弟们，你蒙谁呢？这压根儿没人住。 Setelah mendengarkan itu, dia merasa merinding. Jelas, dia telah mengantarkan makanan selama 3 bulan berturut-turut. Khawatir tentang kecelakaan gadis itu, dia menelepon polisi. Segera, polisi dan Meneer tiba di sana. Meneer memberitahu polisi bahwa Chenxi, pemilik yang tinggal di sini, meninggal dalam kecelakaan mobil setengah tahun yang lalu. Polisi kemudian mengonfirmasi, untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Xiao Xiao mengambil pesanan takeaway dari masa lalu. 3 bulan mengantarkan makanan tadi. Dia menunjukkan profil gadis itu ke polisi. Memberikan bukti struk pesanan. Lalu menunjukkan bekas kuku di tangannya. Tapi ternyata bekas itu sudah lama hilang, dan polisi mengiranya sakit jiwa. Keesokan harinya ketika mengantarkan makanan, saya mendapat desas-desus bahwa dia juga seorang polisi. Setelah dia memberitahu Liao Yan tentang pengalamannya tadi malam, ini membangkitkan minatnya. Segera, dia membawa mereka ke rumah Chenxi. Setelah diperiksa dengan cermat, dia menemukan bahwa kunci pintu tidak ada bekas dibongkar. Setelah memasuki ruangan, dia segera menemukan sesuatu yang tidak normal. Magie membuka lemari es dan merasakan kesejukan. Selain itu, range hood dan bagian atas kompor tidak bernoda. Sepertinya sudah tidak digunakan selama setengah tahun. Liao Yan juga menemukan folikel rambut baru diselokan. Tidak hanya itu, dia menemukan bahwa komputer di ruangan itu telah digunakan 7 hari setelah kecelakaan gadis itu. Selain itu, preferensi penggunaannya persis sama di situs web yang sama. Waktu bermain game yang sama juga sama. Mungkinkah dikatakan bahwa itu adalah kebangkitan 7 hari? Liao Yan memutuskan untuk memulai penyelidikan dengan Chenxi terlebih dahulu. Kemudian mereka menemukan orang tua almarhum. Mengetahui dari ayahnya bahwa kunci rumah Chenxi. Dia adalah satu-satunya yang memiliki Chenxi. Teman Chenxi mengetahui bahwa dia sama sekali tidak memiliki masker wajah yang cukup. Saat ini, Liao Yan menerima telepon dari kantor polisi. Setelah perbandingan DNA, folikel rambut segar yang dia temukan bukan dari Chenxi. Pergi ke rumah Chenxi sekali. Mengeluarkan topeng di meja samping tempat tidur, dan itu sangat cepat. Dia menemukan setengah sidik jari di sana. Karena Chenxi tidak menggunakan topeng, jelas bahwa folikel rambut adalah milik orang yang sama. Tetapi sekarang hanya ada setengah sidik jari. Jadi tidak ada cara untuk meyakinkannya. Tim inspeksi mengekstraksi informasi basis data DNA dan sidik jari. Liao Yan harus mencari lebih banyak bukti. Setelah itu, dia datang ke rumah tetangga untuk mencari seorang wanita tua. Setelah mendengar bahwa gadis itu sudah meninggal setengah tahun yang lalu, dia berkata bahwa itu tidak mungkin. Karena dia telah menyelamatkan hidupnya sendiri seminggu yang lalu. Ternyata dia keluar untuk membeli sayuran dan kembali ke pintu rumah. Tiba-tiba panik dan gemetar. Tepat ketika gadis di kamar itu membuka pintu untuk keluar. Mengeluarkan permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jadi dia menyelamatkan dirinya sendiri. Liao Yan mengeluarkan foto Chenxi saat ini. Wanita tua itu memberitahunya bahwa gadis itu memakai topeng saat itu. Jadi dia tidak yakin apakah itu Chenxi. Dengan cara ini, rumah tersebut memang telah dihuni sepanjang waktu. Pada saat yang sama, Magie memperhatikan bahwa seorang pria sedang merekam video di depan jendela.
Sepertinya dia memikirkan sesuatu, dan segera mengetuk pintu kamar pria itu. Benar-benar membuat penemuan besar. Dia menemukan gadis topeng di akun video pendek pria itu. Waktu pengambilan gambar terakhir adalah hari ketika Xiao Xiao mengira dia mengalami kecelakaan. Dia kembali ke kantor polisi. Dengan kerjasama Jianke, Xiao Tong dengan cepat mengkonfirmasi nama gadis topeng itu Yu Leng Leng. Putri Taipan Yu Youcheng, dilaporkan hilang 4 tahun lalu. Tetapi kasus itu kemudian dicabut. Kemudian tim A membawa Liao Yan dan yang lainnya Magie mengeluarkan tangkapan layar dari video tersebut. Yu Youcheng mengatakan bahwa dia terlihat seperti putrinya sendiri. Tetapi ibu tirinya yang dingin mengatakan bahwa dia tidak terlihat seperti dia. Dia memberitahu polisi bahwa meskipun dingin, itu mungkin lelucon yang dibuat olehnya, dan mereka sudah lama terbiasa. Setelah itu, Liao Yan menemukan adiknya Nuan Nuan. Sebelum Liao Yan dapat membuka mulutnya, dia terlebih dahulu bertanya kepada saudara perempuannya. Apakah dia telah menipu seseorang atau membunuhnya? Karena dalam pikirannya, saudara perempuannya hanya akan memiliki 2 akhiran ini. Tampaknya hubungan antara Yu Leng Leng dan keluarganya tidak terlalu baik. Kembali ke kantor polisi. Ekspektasinya sangat tinggi, dan sampel DNA Yu Youcheng akan dikirim untuk pengujian. Setelah perbandingan DNA, dipastikan rambut Chen Xi memang dingin. Pada saat yang sama, Guoba yang sedang berjongkok di rumah Chen Xi membuat penemuan baru. Dia menemukan rumah Chen Xi, KTP dan buku harian. Tim A bergegas ke sana segera setelah menerima berita tersebut. Kemudian polisi melibatkan anjing polisi untuk mencari keberadaannya di masyarakat. Saat ini, Magie menemukan bahwa ada yang salah dengan buku harian Chen Xi. Beberapa halamannya telah dirobek oleh seseorang. Tulisan tangannya seharusnya berasal dari 2 orang. Saat ini, Zinan menemukan jejak di ruang terbuka. Setelah melihatnya, Liao Yan berpikir bahwa bekas ban off-road semacam ini jarang terjadi. Kebetulan dia baru saja melihatnya. Tetapi setelah diamati dengan cermat, Liao Yan menemukan bahwa itu bukan mobil ini. Karena mobil-mobil di dekat tempat sampah dam jarang memiliki ban yang keras, Liao Yan segera meminta Xiao Tong untuk memeriksa semua informasi kendaraan. Hanya ada 3 mobil dengan nama Yoga. Salah satunya adalah kendaraan off-road mewah. Selama percakapan di kamar saat ini, Magie mengamati bahwa ibu tiri yang dingin memiliki ekspresi yang tidak wajar dan sangat gugup. Sementara Yu Youcheng di samping juga berpura-pura tenang. Saat iat ini, teleponnya tiba-tiba berdering, dan dia segera menutup telepon. Mengatakan itu adalah panggilan gangguan. Magie melihat bahwa dia sepertinya menyembunyikan suatu rahasia. Tidak lama kemudian, telepon berdering lagi. Dengan gagap, ternyata telepon itu dari penculik. 接吧，有我们警察在，害怕被骗。 Dia meminta Yu Youcheng untuk menyiapkan uang tunai 5 juta dengan cepat. Yu Youcheng meletakkan telepon dan berbohong bahwa itu adalah telepon yang melecehkan. Tetapi Magie di samping sudah menyadarinya dari ekspresinya. Itu dari para penculik, dan itu bukan pertama kalinya. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia setuju untuk bekerja sama dengan polisi. Setelah itu, Xiao Tong menerima panggilan telepon dari penculik. Tetapi karena penculik menggunakan telepon internet dan waktu panggilan singkat, dia tidak dapat melacak lokasinya. Saat ini, Magie menemukan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum polisi turun tangan, dia telah diculik selama 3 hari tanpa membuat keributan atau meminta uang. Tetapi setengah jam setelah mereka turun tangan, mereka tiba-tiba mulai meminta uang tebusan, yang jelas sangat tidak masuk akal. Dalam waktu kurang dari setengah hari, para penculik meningkatkan uang tebusan dari 3 miliar menjadi 5 miliar. Pada saat ini, penculik menelepon lagi. Magie meminta Yu Youcheng untuk menunda penculik selama mungkin untuk mengulur waktu bagi Xiao Tong. Mengikuti saran Magie dan menawarkan untuk menggandakan uang tebusan kepada penculik. Tetapi dia harus diberi waktu 8 jam untuk menyiapkan uang tunai. Meminta video setiap 2 jam untuk memastikan putrinya masih hidup. Saat ini, penculik menutup telepon, dan Xiao Tong gagal melacak lokasi penculik.
Sambil meletakkan telepon, Yu Youcheng meminta istrinya untuk segera menarik uangnya. Tetapi begitu dia keluar, penculik itu menelepon lagi. Dia memberitahu Yu Youcheng bahwa dia akan pergi ke taman dengan uang tunai itu. Kemudian menutup telepon. Tim A merasa ada yang tidak beres. Lebih dari 10 miliar uang tunai, yang sama sekali tidak bisa ditangani oleh Yu Youcheng. Kecuali dia meminta mobil kepada Yu Youcheng. Tetapi tujuannya akan terlalu besar. Xiao Tong merasa bahwa para penculik itu tidak memiliki akal sehat. Dia tidak tahu berapa berat uang tunai 10 miliar itu. Liao Yan merasa ada kemungkinan lain. Bahwa ada gelombang penculik lain. Dua kelompok penculik yang sama sekali tidak berhubungan. Dia segera meminta Xiao Tong untuk menganalisis gelombang suara. Dari dua panggilan telepon, yang mengkonfirmasi deduksinya. Yang menelepon barusan adalah penculik yang awalnya menginginkan 3 miliar, tetapi Yu Lengleng justru berada di tangan penculik yang menginginkan 10 miliar. Karena suaranya hanya terdengar di teleponnya. Saat ini, Xiao Tong mengetahui bahwa dia telah melewatkan sebuah mobil. Ketika dia memeriksa informasi kendaraan Yoga. Keluarganya baru saja menjual mobil dengan harga murah pada bulan Mei. Alasan penjualannya adalah karena pengemudi Yu Youcheng telah menabrak dan membunuh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. 我刚刚才知道，我曾经做过的事情是多么的罪孽，是时候接受惩罚了。 Setelah mendengar ini, Magie merasa tidak sesederhana itu. Karena dia menemukan kalimat di buku harian Chenxi. Saya baru menyadari betapa berdosanya hal-hal yang telah saya lakukan. Inilah saatnya untuk menerima hukuman. Catatan ini bukan milik Chenxi. Dia segera berlari kembali ke kamar dan menemukan Yu Youcheng. Pada akhirnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dialah yang membunuh siswa SMP tersebut. Demi masa depan putrinya. Dia memberikan sejumlah besar uang kepada pengemudi uang untuk menyalahkan putrinya. Setelah itu, dia mengirim putrinya ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Dia pikir itu sudah berakhir, tetapi seminggu kemudian. Dia menerima video, membeli kembali video itu. Lokasinya juga di taman. Jadi dia yakin penculik kali ini sama seperti sebelumnya. Kemudian polisi membuat penemuan besar dari video kecelakaan saat itu. Video direkam oleh perekam mobil. Xiao Tong segera meminta rekan-rekannya untuk memeriksa pemantauan jalan yang berdekatan untuknya. Tetapi semua orang menganga. Pemilik mobil itu ternyata adalah Nuan Nuan. Namun tim A tidak memilih membuat pernyataan. Melainkan tetap mengikuti sesuai permintaan penculik. Saat ini, istri Yu Youcheng di seberang tiba-tiba keluar dari mobil untuk pergi ke kamar mandi. Polisi segera mengikuti. Setelah memastikan tidak ada orang di kamar mandi, dia memutar nomor telepon. 打电话干什么？你可会放女人了？你疯了吗？还敢给我打电话？你为什么提前交易？你不会是已经把尤亮亮给杀了吧？什么提前交易？ 你赶快放手吧，我给你钱。 Dari sudut pandang ini, ibu tiri tahu siapa penculiknya. Tim A memerintahkan untuk segera menangkapnya dan melakukan interogasi mendadak padanya. Kali ini penculiknya bukan anak telepon internet. Dia mengunci perkiraan lokasi penculik berdasarkan lokasi stasiun pangkalan. Tim A meminta beberapa pasukan polisi untuk memblokir semua pintu masuk dan keluar di sana. Mencari pengawasan untuk menemukan semua orang yang mencurigakan. Saat ini, Yu Youcheng menerima telepon lagi memintanya untuk memasukkan uang tebusan ke toilet umum 05. Tim A segera meminta Xiao Tong untuk memanggil pemantau 05. Liao Yan menemukan pria itu di toilet. Pastikan dia yang baru saja menelepon. Polisi kemudian membawa para penculik yang baru saja menerima uang tebusan. Ditekan di tanah. Menurut catatannya, dia tidak memiliki siapapun untuk merawatnya sama sekali. Tetapi Nuan Nuan mempekerjakannya dengan uang. Liao Yan dan Magie segera menginterogasi ibu tiri tersebut. Menurut pengakuannya, penculiknya adalah sepupu jauhnya. Lulusan universitas bergengsi di Zhoui. Awalnya memiliki masa depan yang cerah. Namun pada akhirnya ia tersesat dan kecanduan judi. Dia berhutang dan terus memintanya untuk meminjam uang. Minggu lalu, dia berjanji untuk memberi Yoi sejumlah besar uang. Tetapi dia perlu membantunya tetap menjadi leng-leng.
Karena Leng Leng ingin menyerahkan dirinya, dan dia tidak ingin suaminya masuk penjara, jadi dia meminta alamat Leng Leng. Dia berbohong dan mengatakan bahwa setelah dia pergi menjemputnya dengan ayahnya dan menyerah. Dia memberi Yoyi 50 juta untuk menempatkan Leng Leng sebagai tahanan rumah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menculik Leng Leng karena uang itu. Adapun keberadaan Yoyi, dia masih belum tahu. Saat ini, Yoyi mengirim video Leng Leng sesuai kesepakatan. Liao Yan menemukan bahwa Leng Leng telah melihat ke bawah ke kiri. Setelah memperbesar, mereka menemukan bahwa itu adalah kotak makanan dengan tulisan Niu dan Siang di atasnya. Lalu di sebelahnya ada surat tulisan tangan huruf S. Setelah Liao Yan memberitahu mereka, 108, 58号路，在那边。 mereka menemukan Xiao Xiao lagi dan memintanya untuk menelepon staf pengiriman makanan terdekat. Menurut profil pembunuh Liao Yan dan Magie, salah satu staf pengiriman makanan memikirkan seseorang di unit 3. Liao Yan segera melaporkan berita itu ke tim A. Segera, mereka menjatuhkan Yoyi yang hendak pergi berdagang. Alasan mengapa Yu Leng Leng muncul di rumah itu adalah karena kendala bahasa setelah pergi ke luar negeri. Setelah sebulan, dia menyelinap kembali ke pedesaan, tetapi dia tidak ingin pulang. Secara kebetulan, dia tidak sengaja menemukan sebuah tas di taman, di mana dia menemukan kartu identitas Chen Xi. Jika dia awalnya ingin mengembalikannya kepada pemiliknya, dia mengetuk pintu untuk waktu yang lama tetapi tidak ada yang membuka pintu. Setelah itu, dia menggantung tas punggungnya di pintu dan ingin pergi. Tetapi dia khawatir tas itu akan diambil oleh orang jahat. Jadi dia berencana untuk membuka pintu dan memasukkan tas itu ke dalam rumah. Tetapi menemukan bahwa barang-barang itu ada di dalam rumah. Rumah ditutupi dengan kain putih, dan dia memutuskan untuk tidak mencari tempat tinggal. Namun suatu hari, seseorang tiba-tiba membuka pintu, membuatnya bersembunyi di dalam lemari, dan Ibu Chen Xiang masuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa pemilik aslinya telah meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Melihat Ibu Chen Xi, yang kehilangan putrinya karena kecelakaan mobil, dia memikirkan siswa sekolah dasar yang dia bunuh. Jadi dia memutuskan untuk meminta ayahnya menyerah bersamanya. Tetapi ibu tirinya yang menjawab telepon, dan itu adalah Yoyi yang sedang menunggunya. Itu sebabnya dia menunjukkan ekspresi ketakutan ketika Xiao Xiao datang untuk mengantarkan makanan. Pada titik ini, kebenaran kasus tersebut terungkap.